Dikutip dari Jurnal Tarbiyah, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume 5, Nomor 2, Juli sampai Desember 2016, pada halaman 69-78. Di dalam jurnal ini, terdapat solusi pencegahan pengelolaan kelas atau pemecahan masalah di dalam kelas. Dalam memecahkan masalah kelas, terdapat dua pendekatan utama, yaitu yang pertama, yaitu pendekatan tanpa teori. Yang kedua, pendekatan yang berdasar teori. Baik, di sini pertama saya akan membahas tentang pendekatan tanpa teori. Pendekatan tanpa teori dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan ini berisi tentang larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah. Dalam pendekatan ini berisi tentang larangan dan anjuran. Misalnya, guru tidak boleh menegur siswa di hadapan temannya. Guru tidak boleh memperingatkan anak dengan suara yang keras, karena guru harus bersikap adil dan tegas kepada anak. Yang kedua, ada pendekatan hukuman dan ancaman. Pendekatan ini, penerapannya ditunjukkan bagi pelanggar tata tertib ataupun disiplin kelas. Yang ketiga, ada pendekatan masa bodoh. Penerapan pendekatan ini adalah dengan tidak memecahkan masalah. Hal ini karena pemecahan masalah yang diterapkan guru tidak bertolak dari masalahnya sendiri. Misalnya, guru mengacukan kejadian sehingga seolah-olah tidak ada kejadian, atau mengalihkan perhatian anak kepada situasi lain agar anak tidak memperhatikan keadaan yang terjadi. Yang keempat, ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini penerapannya dilakukan dengan cara pemaksaan. Mengapa demikian? Karena anak atau sekelompok anak yang melakukan pelanggaran kelas dipaksa secara kasar untuk menghentikan perbuatannya. Dipaksa secara kasar karena siswa tersebut melakukan pelanggaran yang sudah melampaui batas atau keterlaluan sehingga guru harus mengambil tindakan yang tegas. Selanjutnya, ada pendekatan yang berdasar teori. Pendekatan yang berdasar teori dapat diuraikan sebagai berikut. Pendekatan berdasar teori ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pengubahan tingkah laku, dan yang terakhir, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tingkah laku anak terbentuk karena belajar. Oleh karena itu, perilaku menyimpang pun yang diperbuat oleh anak pada dasarnya juga diperoleh dari belajar. Di dalam pendekatan ini, terdapat beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Yang pertama, ada teknik penguatan. Yang kedua, ada teknik hukuman. Dan yang terakhir, ada penghilangan. Di dalam teknik penguatan, terdapat penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif difungsikan untuk meneguhkan perilaku yang dikehendaki, sedangkan penguatan negatif difungsikan untuk meneguhkan proses pengubahan perilaku ke arah yang dikehendaki. Baik, sebelum masuk ke dalam teknik hukuman, bahwa di sini dijelaskan hukuman dan penghilangan, yaitu saling berkaitan, diterapkan untuk meniadakan tingkah laku menyimpang. Nah, hukuman sendiri yaitu bentuk rangsangan yang tidak menyenangkan anak. Dengan adanya rangsangan yang tidak menyenangkan ini, diharapkan anak-anak dapat menghilangkan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Kunci sukses iklim pembelajaran adalah komunikasi antar pribadi. Terkadang, timbulnya masalah iklim pembelajaran karena komunikasi antar pribadi tidak berjalan lancar. Masalah iklim pembelajaran timbul akibat ketidakmampuan anak memahami akibat tingkah laku yang menyimpang. Di dalam pendekatan sosio-emosional ini, terdapat 3 hal penting dalam memecahkan masalah iklim pembelajaran.
Yang pertama, yaitu sikap guru yang terbuka dan menghindari kepura-puraan. Yang kedua, menerima dan menaruh kepercayaan terhadap anak. Dan yang terakhir, yaitu memiliki sifat empati terhadap anak.